Woi, Dai. Weh, Dari mana ente? Kayak Faluk. gak boleh salaman. Covid ya? Iya, betul. Ngemeng-ngemeng ente dari mana, Dai? Ngomong-ngomong. Ente dari mana, Dai? Ana habis vaksin nih, ente. Serius, Dai? Ya serius lah. Ente tahu kagak, Dai? Katanya nih yang ana lihat-lihat, ana lihat di Facebook. Facebook. Coba ulangin. Facebook. Ah. Di internet. Ah. Sama di koran, Dai. Cairan vaksin itu terbuat dari cairan babi, Ah, Dai. ilok begitu. Lah emang beneran. Hoax, tahu hoax? Wah, serius, Dai? Ih. Itu adalah cara orang biar tidak ada yang vaksin. Makanya dibilang-bilang kayak gitu. Waduh. Nih, Terus nih, Dai, yang ana lihat-lihat juga dan katanya juga nih, Dai. Orang yang habis vaksin itu rata-rata mati, Dai. 2-3 hari mati. Ente besok mati, Dai. meninggal. Bukan mati dong. Ayam Oh mati iya, lu, berarti masih. meninggal, Dai. Nih dengerin. Gimana? Jadilah pengguna sosial media yang bijak. Berita itu harus disortir, bener enggak, sumbernya dari mana, bentuknya kayak apa. Jangan asal diterima mentah-mentah, begitu mah sesat. Tapi kan suka bilang nih, "Woi, Tadi bilang apa? Katanya. Katanya sih memang." Kecuali kalau udah dibuktiin. Ya. Ya orang dibuktiin. Misalnya nih ente vaksin, habis itu meninggal. Terus ente cobain cairannya. Oh bener cairan mah itu baru bener. Ini mah cuma katanya, gimana sih? Tahun 2021 masih kemakan hoax. Waduh, Dai, Gimana sih? terus apa yang ente rasa setelah divaksin, Dai? Alhamdulillah Ustadz, sampai sekarang ya para guru juga hampir semuanya dari vaksin. Alhamdulillah. Ya namanya juga ikhtiar ya. Dan setahu saya kemarin itu bagian kesehatan di pesantren itu di kampus 1 sama gugus Covid kemarin bawa beberapa santri. Jadi ada launching vaksin untuk siswa jenjang menengah. Ini mudah-mudahan nanti awal semuanya divaksin gitu ya. Ya memang ada rasanya pegel. Kemudian Ya alhamdulillah kalau begitu. Kalau ikhtiar itu wajib ikhtiar itu. Hasilnya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu siapa yang lagi berisik-berisik itu? Namanya orang divaksin itu kan Iya. menggunakan Siapa yang lagi berisik-berisik itu ngobrol-ngobrol kayak kedengerannya mau vaksin ini. Lagi panggil. Siapa itu? Oh iya kita kesono, tanyain. Kita tanya bener, Dai. Ya? Nah, daripada kita debat mulu Iya ya bener, kan. Dai. Biar anda bener-bener yakin juga mau Nah, vaksin ini. gitu. Sini gabung sini ngobrol. Sambil ngopi sini. Siapa? Sini. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Duduk. Ya. Ada apa ribut-ribut? Tadi yang kedengar ngobrol rame dari kejauhan itu antum berdua ini. Iya. Kedengeran lagi ngomong vaksin ini. Iya. Ini saya juga lagi laporan ini ke Kiai ini situasi para ustadz, para santri yang ya berangsur-angsur ya. Alhamdulillah ini Alhamdulillah. udah divaksin. Ada apa? Ini tadi ngobrol kebetulan Ustadz Fahrul nih katanya dengar berita banyak tentang vaksin kan berita memang simpang siur berita di media sosial banyak. Ya coba tadi Ngomong. Mumpung ada Kiai Ustadz ini. Rijal apa? Ada cenah-cenah nih, Dai. Oh, cenah. Iya. Qila waqal. Lagi rame nih, Dad, di Facebook gitu kan, di internet sampai termasuk di koran, bahwasanya cairan vaksin ini terbuat dari cairan babi gitu kan, Dad. Makanya Terus? sampai saat ini Ijal belum berani nih, Dad, gitu kan. Bahwa saya mau vaksin tuh nggak berani karena memang cairan vaksin itu katanya terbuat dari cairan babi gitu kan. Masih ragu. Iya, tuh kira Tan, banyakan katanya Tan. Jadi apa-apa katanya udah Ya, gitu. dibilangin nggak percaya. Coba sekarang biar didengar nih yang jelas. Ya. Terlepas daripada di dalam vaksin itu ada salah satu zat yang memang dilarang oleh agama ataupun tidak, kita harus kembali dulu hari ini mendefinisikan dalam situasi kondisi apa hari ini kita Darurat. ya kan kondisi hari ini semua orang sedunia ini mah menyatakan bahwa
hari ini dunia sedang mengalami pandemi. Kalau pandemi itu kan bahasa agama itu namanya ta'un. Gitu ya. Berarti cara berpikir kita juga, bersikap dan bertindak kita juga, kita harus mengikuti fikih ta'un. Bagaimana agama mengajarkan menghadapi situasi dan kondisi ta'un. Itu dulu. Kita harus pahami dulu tuh konsep besarnya. Ilmu lagi nih kita nih sekarang nih. Ya, sehingga nanti kita tidak salah mengambil kesimpulan, mengambil istimbat, mengambil langkah. Itu dulu yang penting. Nah, sekarang Ustadz Rijal, Iya, Ustadz. kemudian Ustadz Huda, ini mengaku Ustadz Rijal yang ini pakai. Oh. Ini Ustadz Fahru. Oh iya, lupa. Ustadz Fahru. Gitu. Faktor Ya. U, faktor U. Oh iya, Faktor U ya. Ini Ustadz Rijal, ini Ustadz Fahru. Lupa ya. Nah, Ustadz Fahru, Nah. coba Ustadz Fahru mengakui nggak sama Ustadz Huda? Atau Ustadz Rijal mengakui nggak bahwa hari ini dunia ini sedang mengalami ta'un atau pandemi? Mengakui nggak? Betul. Mengakui nggak? Nah, kalau memang belum mengakui ya repot nanti kan itu. Nah, kalau Ustadz, kalau Kiai mengakui bahwa hari ini adalah kondisi ta'un, kondisi pandemi. Makanya yang dipegang itu adalah bagaimana agama menyikapi, menghadapi situasi dan kondisi ta'un. Seperti itu. Berarti kan ini kondisi darurat. Ya. Dan kita punya kaidah usul fikihnya, ad-daruratu tubihul mahzurat. Nah, Artinya kalau dalam situasi darurat ya apapun dibolehkan selama ada batasan-batasan. Itu konsep awalnya, batasan-batasan maksudnya itu. nih biar nggak pusing dengernya sambil Ayo, makan, sok, sambil makan sok, ya, sambil makan ya, biar nggak pusing dengernya. Maksudnya batasan-batasan Ya, itu ya, kita ya. mengikuti kaidah-kaidah yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama tentang ta'un. Seperti itu. Itu dulu lah gitu Tapi ya. Ustaz, sampai sekarang lagi booming dan ramai gitu kan, Ustaz. Termasuk di internet dan di masyarakat sekitar tuh katanya kebanyakan orang-orang yang selesai divaksin itu mereka banyak yang meninggal nih Ustaz, gitu kan. Makanya dari pribadi Fahru pribadi juga asa belum yakin gitu kan Ustaz. Karena ya takut itu gitu, selesai divaksin nanti 2-3 hari bakal meninggal dunia gitu kan Ustaz tuh. Ini Ustaz yang tadi buat obat tadi nggak Gini percaya loh. dibilangin. Kalau urusan hidup, mati, rizki, apapun itu semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kenapa kamu harus pusingin urusan itu? Urusan otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada kaitannya antara penyakit dengan kematian, apalagi vaksin dengan tidak ada hubungannya. Di mana Iya. hubungannya ini? Jadi Ustadz, Kiai, kalau apa namanya, kalau urusan vaksin itu mengandung cairan babi, vaksin itu justru setelah divaksin Orang ada yang sakit, meninggal, ada yang Ya, sakit itu dan mah- sebagainya. Itu mah ranah medis lah ya, gitu Ya. ya. Serahkan pada ahlinya. Yang pasti kan kalau kita mah berikhtiar nih menghadapi taun, Iya. seperti yang tadi Kiai Ya sekarang sampaikan. begini, sebelum adanya vaksin juga udah banyak yang meninggal. Ini sebelum adanya vaksin nih, vaksin yang masuk ke Indonesia yang sudah resmi diakui oleh WHO, begitu ya, vaksin Sinovac, kan begitu ya. Udah banyak yang meninggal. Kok nggak dikatain itu ini? Nah, jadi jangan tabrakan. jangan sampai apa ya cara berpikirnya itu tidak masuk di akal. Agama ini kan masuk di akal. Ad-dinu wal aql. Iya. Agama itu ya bisa dipahami oleh akal sehat kita. La dina liman la aqlala. Ya orang nggak punya akal ya nggak bisa beragama dengan benar, dengan tertib, dengan dewasa, dan dengan kaidah-kaidah ilmu yang sudah diajarkan oleh para alim ulama cerdik pandai Ya. Muslim kan begitu ya. Jadi kalau bicara
kan katanya lagi. Katanya lagi. Iya, kan kita ditegur sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kila waqal. Nah, Iya kan. harus tabayun. Iya, jangan kata-katanya lah. Agama tidak bisa kata-katanya. Tidak kila waqal, katanya begini, katanya begitu. Lah ini bisa kita ini nggak bisa hidup sama katanya. Dan agama bukan katanya. Agama itu adalah satu kepastian yang harus menjadi pedoman hidup kita. Dan mohon maaf, walaupun rame katanya di luar, katanya lagi nih, kila waqal, katanya lagi, bahwa di dalam vaksin Sinovac tersebut ada zat yang terbuat dari sesuatu yang memang diharamkan menurut agama. Tapi kan MUI di majelis fatwa di Indonesia kan sudah menyatakan ini tidak ada dan suci dan bersih, Halal. Masuk ke tubuh kita. Tinggal kita percaya apa tidak sama MUI Republik Indonesia, kan itu kata kuncinya. Ya kalau kita memang punya ilmu lebih dan bisa melebihi MUI, ya kenapa tidak sebagai ijtihad kalau memang kita punya. Nah, kalau kita punya ilmu kagak, apa kagak, cuman baca di internet, nanti jangan-jangan surga juga apa kata internet kan begitu ya. Ya kita tidak bisa seperti itu. Justru pergunakan internet itu dengan cara baik, benar, dewasa, dan kita perlu tabayun kembali. Tabayun kembali kepada orang yang memang punya kompetensi di bidangnya. Nah, agama juga kan mengajarkan begitu. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Jika sesuatu perkara tidak diserahkan kepada ahlinya yang punya kompetensi, ya kan? Ya tunggu aja malapetaka, kehancuran yang akan dialami oleh kita semua. Jadi kita harus berdasarkan ilmu lah. Apalagi ini santri Darul Ulum, apalagi Ustadz Darul Ulum. Nah, kalau Ustadz Darul Ulum masih terkena sama wak-wak gitu kan, masih kila wakal. Aduh, ini repot. Jadi di situasi perkembangan informasi yang sekarang canggih ini, tantangan juga buat kita menyaring informasi yang akurat ya. Mana yang benar, mana yang sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Yang arjah, yang lebih kuat, yang lebih bisa dipegang, meyakinkan. Ya. Dan kenapa Darul Ulum sendiri mewajibkan kepada keluarga besar Darul Ulum, baik itu dari mulai kiainya sampai guru-gurunya, karyawannya, santrinya. Kiai udah divaksin loh. Paling pertama divaksin. Kiai. 3 kali saya ikut. Kalau ini kalau juga kan begitu. Jadi kenapa Darul Ulum bersikap dan mengambil keputusan seperti itu? Ini untuk kemaslahatan. La dharara wa la dirar. Jangan sampai kita ini memadaratkan diri sendiri dan orang lain. Kita kan punya kaidah. Kalau orang Darul Ulum ini bersikap tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmu, bahaya ini. Namanya aja kan Darul Ulum, rumah pengetahuan. Ini bahaya ini. Makanya kita dalam keputusan, dalam langkah apapun kita harus berdasarkan kan gitu ya. La taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal absara wal fu'ada kulluhum mas'ul. Ya kita harus seperti itu ya. Betul nggak Saudara? Minum lah sambil minum, biar. Pertanyaannya sederhana tapi jawabannya apa nih? panjang. Pertanyaan apa nih? Udah mohon izin bertanya Kiai. Sekalian muatin Ustadz Fahru nih. Jangan ribut mulu. Jadi kayak kucing ini. Izin bertanya, kalau misal di zaman Rasul dulu, kira-kira seperti pandemi ini ada nggak? Ada lah. Ini terlalu banyak ya riwayat-riwayat yang menceritakan pandemi di masa Rasulullah, kemudian di masa para sahabat, kemudian di masa pemerintahan Islam. Itu sudah tercatat lah dalam sirah Nabawiyah, kemudian sirah Khulafa, sampai sirah
sejarah kebudayaan Islam di dunia terutama gitu ya. Sudah tercatat Ibnu Battuta juga pernah menulis itu kan. Bacalah itu mah tuh. Udah banyak lah referensi. Ada kasus seperti ini. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, datanglah seorang sahabat menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, ada orang Baduy. Ada orang Baduy ingin menghadap engkau dan ingin menyatakan sumpah setianya terhadap Islam. Dalam bahasa agama namanya baiat. Tapi dia sedang sakit lepra. Kemudian dengan bijaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Rasul tidak menerima, bukan tidak mau ketemu. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, dia tidak usah ketemu saya dan bilang ke dia, orang Baduy tersebut, bahwa sumpah setianya sudah saya terima dan Allah meridhoinya. Apa artinya? Rasulullah social distancing, menjaga. Karena apa? Karena si orang Baduy tersebut sedang mengalami penyakit wabah yang disebut dengan lepra. Saat itu lepra itu kan belum ada obatnya. Iya, belum. Aneh. Tahu penyakit lepra? Sekarang udah ada obatnya belum? Vaksinnya belum lepra. Kusta ya, sama dengan kusta. Ya, Kusta. Kalau zaman sekarang itu kusta. Dan banyak yang memang penyakit-penyakit yang belum ada vaksinnya. Dan memang ahli vaksin itu sangat sedikit. Justru nih kalau bisa nih anak pesantren, anak santri, harus ada orang yang memang kita didik, kita arahkan supaya dia menguasai vaksin. Amin. Supaya nanti bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pandemi atau penyakit yang memang perlu ada vaksin. Kalau Ustadz nih ya, dan Ustadz mengatakan ke guru-guru semuanya wajib orang Darul itu vaksin, ikhtiar, usaha kita. Bagaimana hasilnya? Apakah nanti demam? Apakah nanti lemes? Kan katanya ada salah satu keluarga besar Darul Ulum habis divaksin lemes, tidur aja. Lah enak tidur di rumah. Orang mah susah tidur di rumah. Sampai minum Valium segala kan begitu ya, orang susah tidur. Enak tidur mulu, istirahat kita. Ya kan? Ada yang demam dan sebagainya, itu makan biasa reaksi. Reaksi dari vaksinnya seperti itulah dari zaman dulu juga. Efek samping. Iya kan? Ketika tubuhnya itu tidak kuat ya. Terus bagaimana? Ada juga yang meninggal. Ingat, kalau urusan meninggal urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Itu kita harus ke sana. Nih taruh nih tahu. Jadi simpan konsep tauhid itu pada tempatnya gitu ya. Ya. Oh, saya mah nggak usah divaksin, mau percaya aja sama Allah Subhanahu wa taala, enak aja. Merasa Allah melulu kan harus ada ikhtiar ya. Iya kan? Ya Rasul aja marah ketika ada sahabat yang datang naik untanya nggak ditaliin. Iya kan? Taliin dulu untanya. Ya Rasulullah, saya udah pasrah tawakal sama Allah. Memangnya Allah nggak? Ya, Allah kan tidak amatan gitu. Ya kan? Jadi jangan sampai salah, gitu ya. Salah bersikap, salah bertindak, dan salah menyikapi dan memahami. Kalau bahasa sekarang jangan gagal paham lah kan gitu ya. Nggak tahu yang nggak gagal paham itu ya. Ya gagal paham gitu ya. Jangan sampai pemahaman kita terhadap apapun jadi nggak secara utuh. Justru Islam mengajarkan tabayun. Segala sesuatu tabayun. Fas'alu ala ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang punya kompetensinya. Kalau bidang tafsir ya tanya sama ahli bidang tafsirnya. Kalau bidang tauhid ya tanya sama bidang tauhidnya. Itu mah konsep Darul Ulum kan begitu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ditambah sama ayat Al-Qur'an, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Paham nggak nih? Jadi itu sama kayak yang dulu kan kita pernah belajar, ingat nggak?
apa namanya waktu sekolah dulu ada Waktu di mahfuzot kelas, ya. ya likuli makolin makomun. Nah, Makamun, likuli makamin, makalun. jadi nyambung sama yang tadi meninggal habis vaksin. Ya, Ya. Mungkin itu habis divaksin, lemos, sempoyongan di pinggir rel kereta. gitu. Jadi, Tabrak. ya. Dan ada lagi yang ingin ya ingatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, kalau orang yang diwafatkan dalam kondisi ta'un, kemudian dia beriman dan pasrah ikhlas, syahid matinya, matinya syahid. Justru kita ini kan malah nggak kebagian kan begitu, malah takut divaksin, gitu ya. Ini bingung. Lah orang mau mati syahid pengen, tapi jangan nyamperin orang yang terpapar tanpa prokes dan sebagainya. Rasul mengatakan demikian kan, orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ta'un, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas menerima keputusan Allah, syahid. Makanya orang meributkan katanya, kok ini dimakamkannya pakai apa? Pakai peti, pakai apa? Ya Allah, Ustaz bilang teh, apa sih yang itu dipermasalahkan? Orang syahid. Orang syahid. Iya kan? Walaupun syahidnya bukan dalam peperangan. Kayak orang habis melahirkan. Ya Allah. Itu orang yang habis melahirkan, yang sedang melahirkan, diwafatkan sama Allah Subhanahu wa taala, syahid. Syahid. Syahid itu kan derajat yang kita coba wafat seperti Nabi dan Rasul nggak mungkin, seperti sahabat nggak mungkin, seperti wali ulama, ya ilaha illallah, seperti keja belum tentu kita. Nah minimal derajat apa sih kita yang bisa kita raih dalam wafat husnul khotimah itu kan? Derajat syahid apa derajat apa? Lah kalau yang nyari ilmu, kalau orang yang nyari ilmu kemudian diwafatkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya syahid. Yakin 100% Ustaz. Orang yang sedang mencari ilmu diwafatkan sama Allah Subhanahu wa taala, syahid. Sama dengan dia menuju surga. Kalau orang menuju surga, cakep itu, enak banget, iya kan? Makanya berbahagia kalau orang yang nggak berhenti nyari ilmu sampai tua, nggak usah sampai sekarang aja masih belajar. Jadi begitu. Oke, izin bertanya terakhir. Udah sama Ustaz Fahru nih minta kira-kira nasihat apa yang pas untuk menyikapi pandemi sekarang, khususnya buat Uda sama Ustaz Fahru, umumnya buat semua anak-anak kita, teman-teman rekan semua, kira-kira tentang vaksin. Jangan yang bisa kita jalankan dan kita taati di masa pandemi sekarang. Ya, yang pasti kan begini, dalam masa pandemi ini kan ada tata cara bagaimana cara kita hidup, bersikap dan bertindak. Ikutilah prokes, sudah benar. Prokes sudah benar. Ya, apa namanya, kita melakukan social distancing, jaga kebersihan, kemudian pakai masker, ya kan? Kalaupun ada yang terpapar, kita jangan panik dan sebagainya. Bahaya kalau panik. Jadi orang itu sebetulnya lebih banyak orang sakit karena panik, karena tekanan, depresi. Justru dengan tenang aja, tenang menghadapi pandemi dan kita isolasikan. Kan itu. Dan pondok kan sudah ada kan? Kita tempat isolasi. Sudah ada. Apa alat-alat kesehatannya? Cuci tangannya. Ya, ada oksigen kan, pondok sudah menyiapkan seoptimal mungkin kan. Dan kalau memang yang belum divaksin, vaksinlah. Sebagai ikhtiar kita. Dan ingat, divaksin itu ikhtiar, usaha itu sama dengan ibadah. Kita niatkan vaksin itu ibadah, untuk berikhtiar menjaga kesehatan kita, supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan sabar, tawakal dan berdasarkan ilmu. Beribadah itu, ibadah itu pakai ilmu. Sekali lagi, ibadah itu pakai ilmu. Jangan pakai
Kola wakil, katanya. Capek. Kalau dengerin katanya. Iya. Begitu. Itu harus diingat. Ya, yang belum vaksin, Vaksin. vaksin. Ya kan, Pak Ustadz udah 2 kali. Iya. Guru-guru udah. Ya. Ada yang 2 kali, ada yang baru sekali karena memang jadwalnya. Ya. Ya kan? Santri juga Ustadz yakin di rumah udah mempersiapkan diri udah Ya. divaksin. Ya. Dan kalau ke pondok juga kan harus ada keterangan Ya. supaya apa namanya? Supaya aman, Lebih supaya aman. tenang semuanya kan. Atau pakai antigen atau apalah istilahnya kan. Kan istilahnya seperti itu. Sekarang banyak lah, Ya. banyak. Tinggal maunya kita. Ya. Terus kemarin saya juga lihat apa namanya Darul Media Center share konten video para pengurus pesantren kiai yang lagi divaksin. Nah ini mudah-mudahan bisa jadi ajakan ini Ustadz ya, buat para santri, buat para yang lainnya yang belum vaksin, agar nanti ketika di pesantren ya namanya juga ikhtiar agar lebih terlindungi. Ya. Amin, amin. Seperti nanti, itu. Nanti kalau sholat juga, kalau sholat 5 waktu mungkin imam juga Ya. disuruh baca tolak bala. Ya. Allahumma adfa'al bala waba wal waba kan. Ya. Allahumma adfa' anal bala wal waba wal wala. Ya. Kan suruh baca itu. Ya. Nggak cuma Jumatan doang. Oke. Sebagai ikhtiar kita, ikhtiar medis, ikhtiar doa. Terus kita amalkan itu, saatnya kita mengamalkan doa tolak bala. Ya. Iya kan? Apakah dibacanya habis subuh doang? 5 waktu baca. Ya. Namanya doa. Dan dalam kondisi pandemi kita doakan. Doakan pondok, doakan masyarakat, doakan bangsa Indonesia, doakan kaum muslimin sedunia. Kita mendoakan biar pandemi ini bisa berakhir dan diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, pandemi ini bukan sekarang. Sudah ada sejak zaman baheula. Pernah terjadi hal yang Dari sama. mulai zaman kuda ngegel besi gitu ya. Sampai sekarang zaman milenial seperti ini, zaman gadget gitu ya. Memang sudah ada pandemi itu. Tinggal bagaimana kita menyikapi hidup dalam situasi pandemi, dan agama sudah mengajarkan. Ingat, agama sudah mengajarkan, para ulama sudah mengajarkan. Pegang itu jadi patokan. Nggak usah kila wakola lagi. Ya. Capek. Oke. Makasih Kiai Ya, ini sama. jangannya tuh. Jadi gimana? Vaksin? Siap. Antar kalau divaksin saya antar kan gitu ya. Cukup? Cok, Udah paham semua ya? Mudah-mudahan deh ya. Gitu. Ayo sok ngopi. Ya. Ayo, Ya, oke, ya. Oke. Ya.